Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Safira Maharani dari PSL Angkatan 22. Ini aku diamanahi sebagai pemateri untuk maba sela mata kuliah Ilmu Purtana untuk persiapan UAS Angkatan 2024. Untuk penjelasan materi selanjutnya bisa disimak video berikutnya. Oke teman-teman, buat pembahasan yang pertama, kita akan bahas mengubah skala batang menjadi skala angka. Oke, di sini udah ada ya teman-teman skala batangnya atau yang disebut juga dengan skala grafis. Nah, di sini kan ada angka ya, dan di atas itu ada angka dalam satuan sentimeter, dan yang di bawah itu ada angka yang dalam satuan kilometer. Nah, gimana caranya kita nentuin untuk dijadikan skala angka? Jadi, yang pertama kita harus lihat dulu nih yang satuannya kilometer dan angka-angka di bawah ini. Angka-angka di bawah ini bedanya selisihnya itu berapa? Dari sini ke sini kan 5. Dari sini ke sini juga 5 dan seterusnya. Itu berarti bedanya kan 5 ya teman-teman. Oke, berarti setiap 1 cm di skala mewakili 5 km di lapangan. Oke, jadi setiap 1 cm di skala mewakili 5 km di lapangan karena tadi selisihnya ini yang angka bawahnya itu 5. Oke, buat selanjutnya 5 km itu kita jadikan sentimeter. Oke, dari kilometer ke sentimeter itu kan dikalikan 5 ya teman-teman. Berarti sama saja 5 dikali 100.000 atau tinggal tambahkan 0,5. Oke, jadi sudah dapat 5 km itu kan sama dengan 500.000 cm. Berarti didapatkan skala angka sebesar 1:500.000. Jadi gitu ya caranya teman-teman. Oke teman-teman, untuk pembahasan yang selanjutnya itu mengenai sudut jurusan dan jarak. Nah, di sini kita udah diketahui koordinat titik A dan titik B. Nih, koordinat titik A dan titik B. Di sini ada X dan Y, ini juga ada X dan Y. Untuk A, itu X-nya ada 453,768, Y-nya 364,894 meter. Kemudian untuk yang B, X-nya itu 563,365 dan untuk Y-nya 542,076 meter. Nah, kita akan mencari 3 hal. Yang pertama ada sudut jurusan AB, yang kedua sudut jurusan BA, dan yang ketiga jarak AB. Di sini ada tabel kuadran azimut ya teman-teman. Nah, kuadran itu kan ada 4. Ada kuadran 1, 2, 3, dan 4. Nah, untuk syarat-syaratnya yang pertama ada XB min XA, YB min YA, dan rumus azimutnya. Nah, untuk kuadran 1 ini, XB min XA-nya itu harus plus, YB min YA-nya juga harus plus. Dan rumusnya itu tetap tidak berubah azimutnya. Kemudian untuk kuadran yang kedua, XB min XA-nya itu harus plus, YB min YA-nya itu harus minus. Dan untuk azimutnya, rumusnya A sama dengan 180 derajat dikurang azimut. Nah, untuk yang kuadran ketiga, XB min XA-nya minus, YB min YA-nya itu juga minus. Dan untuk rumus azimutnya itu 180 derajat ditambah dengan azimut. Untuk kuadran yang keempat, itu XB min XA-nya itu minus, YB min YA-nya itu plus. Dan untuk azimutnya, rumusnya itu 360 derajat dikurang dari azimutnya. Nah, buat yang masih bingung nih teman-teman, untuk letak kuadran itu kayak gini ya teman-teman. Kuadran 1 itu ada di sini, kuadran 2 itu ada di sini, kuadran 3 di sini, dan kuadran 4 di sini. Oke teman-teman, untuk yang pertama itu kita akan mencari sudut jurusan AB. Nah, rumusnya seperti ini. Untuk rumusnya itu sudut jurusan AB sama dengan atas tangan XB min
itu yang XB. Untuk yang XA nya 453,768 per YB nya ini 542,076 kurang 364,894. Oke, ini atas tangannya juga kita turunin lagi, kemudian kita kurangin dulu yang ini XB min XA, jadi kita kurangin dulu, hasilnya segini. Oke, udah dapet nih teman-teman hasil XB sama XA nya. Hasil XB nya itu, XB min XA nya itu 109,597. Untuk hasil YB min YA nya 177,182. Kemudian ini kita turunin lagi. Hasil pembagian dari 109,597 dengan 177,182 itu menghasilkan 0,618556061. Oke, teman-teman, karena ini bisa kita lihat dulu buat yang XB min XA nya sama YB min YA nya. Nah, ini kan hasilnya sama-sama positif ya. XB min XA nya positif, YB min YA nya positif. Berarti kalau sama-sama positif itu berada di kuadran 1. Oke. Berarti kalau kuadran 1 itu balik lagi ke ketentuan yang ini teman-teman. Kuadran 1 kan sama-sama plus. Berarti azimutnya itu sama, gak usah ditambahin dengan 180 atau 360. Berarti ini langsung aja kita hasilin ya teman-teman. Untuk hasilnya itu sudah didapatkan sebesar 31,73911. Oke, kemudian ini kan hasilnya masih dalam bentuk desimal ya teman-teman, 31,73911. Nah, untuk sudut jurusan kita tuh harus merubah satuannya itu menjadi degree, minute, second atau derajat, menit, dan detik. Maka ini kita rubah teman-teman menjadi 31 derajat 44 menit 20,8 detik. Oke. Oke teman-teman, untuk yang masih bingung untuk perhitungan artes tangannya ini ada caranya ya teman-teman. Jadi yang pertama, kalian pencet shift, kemudian pencet tan, kemudian masukin angkanya 0,618556061. Oke, kemudian muncul hasilnya 31,73911. Kemudian kalian juga harus merubah ke bentuk DMS atau degree minute second. Nah, caranya kalian tinggal pencet yang ini nih, teman-teman. Oke, ini langsung berubah menjadi 31 derajat 44 menit 20,8 sekian detik. Oke, untuk selanjutnya kita akan mencari yang B, yaitu sudut jurusan BA. Nah, di sini kita perlu perhatian ya teman-teman karena rumusnya agak sedikit berbeda. Nah, rumusnya seperti ini teman-teman. Jadi sudut jurusan BA sama dengan artes tangan XA dikurang XB per YA dikurang YB. Nah, kalau tadi kan kita mencari sudut jurusan AB, ininya dibalik. Karena tadi mencari AB, ininya XB dikurang XA per YB dikurang YA. Nah, kalau BA ini XA min XB, YA min YB gitu. Jadi perbedaannya di situ ya teman-teman. Untuk artes tangannya kita turunin lagi. Untuk XA min XB nya kita masukin dulu. XA nya berapa? 453,768 dikurang XB nya yang ini
dan YB-nya itu juga dimasukin. YA-nya ini, YB-nya ini. YA-nya 364,894 kurang YB-nya 542,076. Oke. Kita turunin lagi atas tangannya. Kemudian kita kurangin dulu nih yang XA dikurang XB. Ini udah didapetin, hasilnya itu minus 109,597. Kemudian kita kurangin lagi nih yang YA min YB-nya. Hasilnya itu udah kita dapetin minus 177,182. Oke, kemudian ini atas tangannya kita turunin lagi. Nah, ini tinggal kita bagi min 109,597 dibagi min 177,182. Hasilnya itu 0,618556061. Oke. Di sini kita bisa lihat lagi teman-teman buat syaratnya. Di sini kan ada XB min XA min XB di per YA min YB. Tadi kata juga. Nih untuk kita bisa lihat lagi untuk yang ini XA min XB-nya dan YA min YB-nya. Ini kan hasilnya itu negatif. Kemudian yang menyebutnya juga hasilnya negatif. Berarti masuk ke kuadran ke-3. Oke, kita lihat ke sini ya teman-teman. Untuk kuadran 3 kan sama-sama minus, kemudian rumusnya itu azimut sama dengan 180 ditambah azimut. Nah, teman-teman di sini langsung aja kita masukin rumus yang tadi nih, yang ini. Berarti 180 derajat berarti ini udah kita masukin ya dengan rumus. Sudut jurusan BA sama dengan 180 derajat ditambah atas sama 0,61 sekian. Nah, ini 180-nya kita turunin dulu. Ini kita cari dulu ya teman-teman. Dan hasilnya itu sudah didapatkan 31,73911 derajat. Kemudian hasil dari atas tangan ini ditambahkan dengan 180 derajat, hasilnya 241,73911 derajat. Nah, kalau udah dapat ini kan masih dalam bentuk derajat doang ya teman-teman. Kita harus merubah ke derajat, menit, dan detik. Kemudian didapatkan 211 derajat 44 menit 20,8 detik. Ini untuk sudut jurusan BA. Selanjutnya kita akan menghitung yang C, yaitu jarak AB. Rumusnya seperti ini. Buat rumusnya kayak gini ya teman-teman. DAB sama dengan akar XB min XA kuadrat ditambah YB min YA kuadrat. Ini tinggal kita masukin aja teman-teman. XB nya berapa? 563,365 kurang XA nya 453,764. Jangan lupa dikuadratkan ya teman-teman. Ditambah dengan YB min YA. Ini YB min YA 542,076. Oke. Ini kan udah ya teman-teman.
Untuk 177,182 dikuadratkan, hasilnya 31.393,461124. Kemudian akarnya masih turun. Kemudian kita hitung nih, 12.011,502409 ditambah dengan 31.393, sekian. Hasilnya itu 43.404,963533. Oke. Setelah itu kita keluarkan dari akarnya. Akar dari 43.404,933533 itu hasilnya 208,3385790,798. Oke. Kemudian ini kalau kepanjangan bisa kita ambil aja 3 digit di belakang angka. Berarti 208,338 meter.